duduk. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Nah, di sini Bu Guru mau bertanya, apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah semuanya. Dipertahankan ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, untuk membangkitkan rasa semangat kita pada pagi hari ini, mari kita berdiri dan bertepuk semangat terlebih dahulu. Siap, Bu. Ya, Bu. Berdiri. Berdiri. Ibu Guru hitung ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Jangan duduk terlebih dahulu ya anak-anak. Kita lanjutkan bernyanyi lagu nasional terlebih dahulu. Nah, kebetulan kan kita mau mendekati hari kemerdekaan. Kita akan menyanyikan lagu hari merdeka ya anak-anak. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik-baik. Baik. Nah, hari ini anak-anak silakan siapkan bukunya terlebih dahulu. Sudah, Bu. Nah, di layar ini terdapat gambar. Gambar apakah itu anak-anak? Ada yang tahu? Bukan. Danau. Ya, terus apa lagi? Ya, benar. Terus Pohon. Mata. Air. bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang apa anak-anak? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu 1. Dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua yaitu dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga yaitu dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang keempat yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengukuran informasi, siswa mampu membuatkan teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, anak-anak silakan dibuka bukunya. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. silakan anak-anak buka buku halaman 2. Silakan diamati gambarnya. Bajunya. Nah, di situ terdapat 2 gambar. Perbedaan apa saja yang dapat kalian jelaskan pada gambar tersebut?
Yang gambar pertama nggak ada hewannya, Bu. Ya, lalu? Yang kedua full, Pak. Full. Nah, di sini itu gambar yang pertama itu dinamakan apa anak-anak kalau benda tak hidup itu? Jangan. Benda mati. Jangan. Benda itu bukan benda mati ya anak-anak, atau nama lainnya yaitu benda abiotik. Benda abiotik adalah seluruh unsur yang tidak hidup. Lalu yang kedua, lawan dari abiotik adalah Biotik. Menurut kalian, apakah ekosistem itu? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Apakah peranan ekosistem itu bagi makhluk hidup? Menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, buka buku di halaman selanjutnya. Terdapat bacaan yang berjudul ekosistem. Nah, perwakilan dari satu siswa untuk membacakan. Mbak Sina, silakan. Duduk di sini ya, Bu. Ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tidak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Cukup. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dari teks ekosistem tadi, temukan pokok pikiran dan informasi yang terdapat di teks tersebut ya anak-anak. Ya. Terima kasih Bu. Karena waktunya terbatas, jadi nanti pengumpulannya sampai pembelajaran ini berakhir ya anak-anak. Iya. Sekarang lanjut materi. Nah, sama halnya dengan manusia, hewan juga membutuhkan makanan untuk mendapatkan energi. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang tahu ada berapa jenis hewan berdasarkan makanannya? 3. Apa saja? Bisa disebutkan Mas Kevin? Karnivora, herbivora, omnivora. Karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Herbivora? Tuhan. Omnivora? Semuanya. Segalanya. Makan temen ya. Kalau seperti ini, hewan herbivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Makanan yang dikonsumsi hewan ini biasanya daun-daunan, biji-bijian, atau buah-buahan. Adapun ciri-ciri dari hewan herbivora yaitu 1. Makanan utamanya rumput atau tumbuhan. Yang kedua merupakan hewan vivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Yang ketiga termasuk kelompok hewan mamalia, sebagian besar hidup di darat. 5. Memiliki gigi geraham yang lebar dan sebagian besar berkaki 4. Yang ke-6 banyak dimanfaatkan manusia. Yang ke-7 umumnya menjadi mangsa hewan karnivora. Jadi guru mau dikasih perkenalkan.
Di sini ada gambar hewan herbivora, itu contohnya kambing, sapi, zebra, panda, dan rusa. Nah, di situ ada salah satu kosong gambarnya. Ada yang mau maju untuk menempelkan gambar? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Alif. Dari 3 gambar ini, mana yang termasuk hewan herbivora? Benar atau tidak anak-anak? Jerapah merupakan hewan herbivora? Benar. Selanjutnya hewan karnivora. Benar tidak anak-anak? Benar. Nah, yang terakhir flamingo. Flamingo yaitu merupakan hewan omnivora, yaitu pemakan segalanya. Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Untuk penjelasannya, hewan karnivor atau karnivora diartikan sebagai hewan pemakan daging. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki kuku atau cakar yang tajam. 2. Memiliki gigi taring untuk merobek makanannya. 3. Memiliki kecepatan lari yang tinggi agar dapat mengejar dan memburu mangsanya. Yang keempat, berasal dari kelompok burung, maka hewan tersebut memiliki paruh yang tajam. Yang kelima, memiliki racun yang bisa melemahkan mangsanya. Lalu yang ketiga yaitu hewan omnivora, adalah hewan pemakan segalanya. Mereka dapat memakan tumbuhan dan daging. Ciri-ciri dari hewan omnivora adalah 1. Makanannya yaitu tumbuhan dan daging. 2. Mempunyai pencernaan yang kompleks. 3. Mempunyai gigi yang tajam di bagian depan. 4. Mempunyai gigi yang datar di bagian belakang. 5. Sebagian besar termasuk hewan mamalia dan sebagian lainnya adalah hewan mamalia. Yang keenam yaitu sebagian besar berkembang biak dengan bertelur dan sebagian lainnya dengan beranak. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja sih anak-anak? Ekosistem. Ekosistem. Lalu Makanya hewan karnivora. Nah, benar sekali anak-anak. Kita tadi sudah belajar tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu alam kita ini terdiri dari banyak sekali komponen. Ada komponen biotik maupun komponen abiotik yang berada di alam ini. Bukan hanya makhluk hidup saja, namun juga benda-benda mati. Makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan meliputi manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri-bakteri atau jenis tumbuhan yang sangat kecil. Sementara benda mati yang berada di itu meliputi batu, tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Semua komponen-komponen ini berada di suatu tempat dan membentuk suatu ekosistem. Untuk mencapai suatu keselarasan hidup bagi makhluk hidup dan juga lingkungannya, maka ekosistem haruslah bersifat seimbang. Keseimbangan ekosistem sendiri merupakan kondisi di mana interaksi antar komponen-komponen penyusun ekosistem ini berlangsung secara harmonis dan juga seimbang. Nah, bagaimana anak-anak kalau ekosistem itu tidak seimbang? Apa yang akan terjadi? Lalu ya, benar sekali. Jadi kita sebagai makhluk hidup haruslah saling menjaga satu sama lain ya anak-anak. Tidak hanya sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang selanjutnya adalah tugas mandiri, yaitu buka buku kalian pada halaman 8. Itu ada tugas
hewan peliharaan di rumah? Ya, ayam. Ya, terus jika kamu tidak punya hewan peliharaan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan peliharaanmu, lalu tempelkan pada secari kertas ukuran A4, tuliskan nama hewan pelikaraanmu, nama panggilan hewan, dan artinya, makanan kesukaan dan kebiasaan hewan peliharaanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin meliharanya. Nah, itu tadi kan Ibu Guru sudah berikan lembar jawaban Sudah, Bu. kan. Nah, di situ tadi di belakangnya udah ada lembar kertas. Silakan nanti fotonya, gambarnya ditempelkan di situ ya anak-anak. Minggu depan nanti anak-anak ceritakan maju ke depan satu persatu. Baik. Ya. Paham, Bu, paham. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi lagu daerah dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Silakan anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu daerah Suwe Ora Jamenya. Soliki. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk yang juga berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Telah berakhir pembelajaran pada pagi hari ini. Guru mengingatkan kembali ya anak-anak untuk mengerjakan tugasnya, PR-nya. Baik, Bu. Tugasnya tadi dikumpulkan. Baik. Dan untuk anak-anak tetap semangat belajar dan persiapkan materi untuk pembelajaran selanjutnya. Baik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.